Ini Surya, seorang pria parubaya yang telah bekerja selama hampir 10 tahun sebagai penjaga kamar mayat di sebuah rumah sakit kecil di pinggiran kota. Pekerjaan ini mungkin terdengar menakutkan bagi banyak orang, tetapi bagi Surya, hal itu hanya rutinitas biasa. Dari pagi hingga malam, ia terbiasa menghadapi keheningan dingin yang menyelimuti ruang tempat para jenazah disimpan. Baginya, kematian adalah sesuatu yang wajar, bagian dari siklus hidup manusia. Setiap malam, ketika sebagian besar orang sudah tertidur, Surya masuk bekerja dengan rutinitas yang tak berubah. Mengunci pintu depan, mengecek ruang pendingin jenazah, dan mencatat setiap nama yang masuk dan keluar di buku besar yang sudah lusuh. Seiring waktu, ia mulai terbiasa dengan suasana yang hening. Hanya bunyi pendingin ruangan yang monoton, diselingi sesekali dengan suara langkahnya sendiri di lantai berubin dingin. Namun, suatu malam di bulan November, semuanya berubah. Malam itu, Surya tiba di rumah sakit lebih awal dari biasanya. Udara terasa lebih dingin daripada malam-malam sebelumnya, dan langit di luar mendung pekat. Surya tak terlalu memikirkannya, ia hanya menghela napas panjang dan bersiap menjalani rutinitasnya. Setelah mengenakan seragam birunya, ia berjalan melewati lorong yang sunyi menuju ruang penyimpanan mayat. Ketika ia sampai di pintu besi tebal yang memisahkan lorong utama dengan ruang penyimpanan, perasaan aneh mulai merayapi dirinya. Ada sesuatu yang berbeda, seolah-olah ada energi tak kasat mata yang menunggu di dalam. Ia menepis pikiran itu dan melanjutkan tugasnya. Begitu ia membuka pintu, udara dingin menyambutnya. Ruangan itu seperti biasa, hanya dipenuhi deretan laci-laci mayat yang tertutup rapat. Ia memulai rutinitasnya dengan memeriksa daftar mayat yang masuk. Malam itu, ada 2 jenazah yang baru dibawa masuk. Seorang wanita tua yang meninggal karena serangan jantung dan seorang pria muda yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Tidak ada yang aneh dengan mereka, pikirnya. Setelah mencatat detailnya, Surya bersiap untuk menutup laci penyimpanan mayat dan duduk di kantornya untuk mengisi waktu hingga fajar. Namun, ketika ia hendak menutup laci terakhir, ia mendengar sesuatu, suara yang sangat halus, nyaris tak terdengar. Surya berhenti sejenak. Jantungnya berdebar pelan, tapi ia masih mencoba berpikir rasional. Mungkin itu hanya suara mesin pendingin, pikirnya, tapi suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas, seperti bisikan. Surya. Ia terdiam. Seperti ada yang memanggil namanya dari dalam ruang penyimpanan. Ia melihat ke sekeliling, mencoba mencari sumber suara, namun tak ada apa-apa selain laci-laci jenazah yang tertutup. Rasa dingin mulai menyusup ke dalam tulangnya, membuat tubuhnya kaku. Surya. Kali ini lebih jelas. Suara itu datang dari arah laci tempat pria muda yang tewas dalam kecelakaan disimpan. Napasnya mulai tersengal. Meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya, tubuhnya menolak bekerja sama. Keringat dingin mulai mengucur dari pelipisnya, padahal udara begitu dingin. Surya merasa ada yang tak beres. Perlahan-lahan, ia berjalan mendekati laci itu, jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia menarik gagang laci tersebut. Begitu laci terbuka, Surya membeku. Tubuh pria muda itu masih di sana, tertutup kain putih. Namun, wajahnya, yang seharusnya tertutup rapat, kini terbuka. Mata pria itu menatap langsung ke arahnya, seolah-olah hidup kembali. Surya tersentak mundur. Ia merasa tubuhnya lemas, namun kakinya tertahan di tempat. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu mulai berkedip-kedip, membuat bayangan-bayangan di sekitarnya bergerak liar. Jantung Surya berdebar semakin keras. Laci-laci lainnya mulai bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam. Ruangan itu tiba-tiba dipenuhi suara berbisik, bisikan yang menyerukan namanya berulang kali, semakin keras, semakin mendesak. Surya ingin berlari, tapi kakinya terasa kaku, seolah-olah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Dari dalam laci-laci itu, ia melihat bayangan-bayangan samar mulai terbentuk. Sosok-sosok gelap, tak berbentuk, melayang pelan di udara. Beberapa dari mereka mendekat, menyentuh bahunya, mencengkeramnya dengan dingin yang menembus sampai ke tulang.
Suara bisikan itu kini berubah menjadi jeritan menyakitkan. Dengan sisa keberanian yang ada, Surya berteriak sekuat tenaga dan lari menuju pintu. Ia menabrak pintu besi dengan kekuatan penuh, membuka paksa dan melarikan diri keluar. Suara jeritan dan bayangan-bayangan itu seolah mengejarnya, meskipun ia sudah keluar dari ruangan. Ketika ia tiba di lorong utama, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan napasnya terengah-engah. Ia terjatuh di lantai, tak sanggup lagi berdiri. Rekan kerjanya menemukan Surya dalam kondisi yang sangat lemah, hampir tak sadarkan diri. Ia segera dilarikan ke ruang gawat darurat. Setelah malam itu, Surya tidak pernah kembali ke pekerjaannya. Trauma mendalam menghantui dirinya. Setiap kali ia mencoba tidur, suara bisikan dan bayangan-bayangan mengerikan itu selalu datang kembali. Kamar mayat itu kini menjadi mimpi buruk yang hidup dalam pikirannya. Surya tak pernah menceritakan detail lengkap kejadian malam itu kepada siapapun, hanya menyebutnya sebagai malam terburuk dalam hidupnya. Rumah sakit pun akhirnya memindahkan penjaga malam mereka yang baru, namun tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di malam Surya mengalami teror tersebut. Sejak kejadian itu, banyak rumor berkembang di sekitar rumah sakit. Ada yang mengatakan bahwa kamar mayat itu berhantu, bahwa jiwa-jiwa yang meninggal dengan tidak tenang masih berkeliaran, mencari ketenangan. Namun, hingga kini, tak ada yang berani memastikan apakah cerita itu benar atau hanya imajinasi liar yang muncul dari rasa takut. Yang pasti, bagi Surya, malam itu akan selalu menjadi luka yang tak bisa hilang. Bagi kalian yang memiliki pengalaman horor, ayo bagikan pengalaman kalian kepada kami dengan cara DM ke Instagram cerita tentang malam dan kami akan rangkum pengalaman kalian untuk kami jadikan cerita di video kami berikutnya. Sampai jumpa.